Netizen masih digegerkan oleh pengakuan Syahnas Sadiqah istri JJ terkait perselingkuhannya dengan Randy Kajarnet, suami Lady Nayawan 2 hari lalu. Di tengah kehebohan tersebut, publik juga dikejutkan oleh sikap JJ yang tampak sabar, selalu memaafkan Syahnas yang telah mengingkari janji suci pernikahan di hadapan penghulu dan mengkhianati cinta yang kabarnya sudah berselingkuh beberapa kali. Sikap JJ tersebut kini dikecam netizen dan juga publik. Di antaranya yang berani bicara belak-belakan terkait kecaman tersebut adalah Farhad Abbas. Farhad Abbas pun menyebutkan jika sikap JJ merupakan laki-laki dan suami yang tak miliki harga diri setelah menerima perlakuan dari Syahnas yang jelas-jelas sudah mengkhianati dirinya. Seperti apa pula pendapat netizen terkait sikap JJ bila dibandingkan dengan suami pengantin baru di Bogor yang menceraikan istrinya, Anggi Anggraeni, setelah diketahui kabur menemui mantan kekasihnya di Bandung? Atau sikap Lady Nayawan yang telah menggugat cerai Randy Kajarnet? Lantas, seperti apa analisa sosiolog dan psikolog atas ketidaktegasan sikap JJ tersebut akan dampaknya terhadap Syahnas dan juga terhadap publik, di mana Syahnas yang notabene adalah public figure, menyayangkan dan mengecam aksi perselingkuhan Syahnas. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Syahnas akhirnya bicara soal pengakuan terkait perselingkuhannya dengan Randy Kajarnet dan meminta maaf kepada suaminya JJ. Rupanya belum bisa meredam kegaduhan yang terjadi di jagat maya dan juga di ranah publik. Pemicunya adalah sikap JJ yang memaafkan aksi Syahnas yang diungkapkan oleh Lady Nayawan sebelumnya, bahwa bukan hanya sekali aksi itu dilakukan Syahnas, tapi sudah beberapa kali dipergoki berselingkuh dan diberitahu untuk berhenti, namun masih dilanjutkan aksi terlarang tersebut. Sikap JJ yang masih menerima dan melindungi Syahnas, benarkah dinilai Farhad Abbas sebagai sikap suami yang tidak punya harga diri? Ya, menyesal pasti banget. Menyesal, maaf, dan terima kasih. Ya, kita akan somasi para artis-artis amoral yang mungkin melakukan satu perbuatan menyimpang. Siapa saja. Jadi artis selingkuh kita laporin juga, kita somasi. Karena ini sudah aneh-aneh nih. Ada seorang artis yang selingkuh, kemudian ngaku di podcast, kemudian mengungkapkan bahwa dia lupa kalau dia punya istri, terus cewek itu juga punya suami. Akhirnya dia pakai ngaku-ngaku pakai foto istri orang di punggungnya, kan itu menurut saya satu kejahatan yang harus ditindak. Misalkan sebagai JJ pribadi, saya tidak akan memaafkan. Yang namanya udah perselingkuhan itu adalah penyakit. Dan kalau dibilang Syahnas sudah mengakui kesalahannya, ya mungkin emang harus dia mengakui gitu. Tapi balik lagi nih, buat JJ ini terlalu baik. Wanita itu ibarat pakaian, kalau dia nggak bisa menjaga harga dirinya, ya udahlah tinggalin. JJ ganteng kok, masih banyak. Kenapa harus bertahan di zona yang nyaman mungkin menurut JJ, sehingga dia mau memaafkan Syahnas. Ya buat saya sekali lagi, untuk JJ dan Syahnas, coba sama-sama mikir ulang kembali, khususnya untuk JJ. Yakin mau lanjut. Sikap JJ yang masih melindungi Syahnas dan memaafkannya dan memberi kesempatan kedua kepada istrinya ini
juga ramai dikomentari netizen. Ya, netizen membandingkan sikap JJ yang sangat berbeda dengan sikap suami pengantin baru di Desa Mekarsari, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bernama Fahmi, yang langsung menceraikan istrinya, Anggi Anggraeni, yang kabur setelah akad nikah menemui mantan kekasihnya di Bandung. Itu sangat mencoreng banget ya, apalagi kita kaum laki-laki melihat pasangan kita melakukan perselingkuhan, bahkan di agama pun itu sangat dilarang sekali ya, sangat berdosa juga, apalagi dia memiliki ikatan suami istri. Pokoknya itu sangat, kalau saya sih pribadi sih sangat mengecam banget ya. Udah jalannya yang terbaik, mungkin emang itu yang terbaik, udah capek. Harusnya JJ juga gitu. Ya, tapi si JJ-nya nggak setuju, ya kan? Video itu sebenarnya kayak sebentuk informasi dari mereka bahwa mereka saat ini sedang bekerja sama untuk berupaya tampil baik-baik saja, gitu ya. Berupaya untuk menunjukkan ke khalayak bahwa mereka saat ini masih bersama. Itu sih yang sebatas itu yang mereka ingin tunjukkan. Mereka bersama menghadapi ini, bersama untuk menjalani semua prosesnya ini bersama. Tapi kan kembali lagi, apakah statement itu nantinya akan terbukti sebagai ada perbaikan di hubungan pernikahan mereka, itu yang perlu diuji lagi. Di sisi Randy, perselingkuhan yang akhirnya diakui juga oleh Shahnaz, kini efeknya mengancam akan menghancurkan bahtera rumah tangga Randy dan Lady Nayowan. Ya, Lady telah melayangkan gugatan cerai terhadap Randy ke Pengadilan Negeri Bekasi dan terregistrasi di PN Bekasi pada tanggal 10 Juli 2023. Sedangkan agenda sidang cerai perdana telah ditetapkan tanggal 18 Juli 2023. Inilah langkah tegas Lady menghadapi perselingkuhan Randy dengan Shahnaz setelah sebelumnya ia masih tampak ragu-ragu apakah menerima Randy kembali demi buah hati mereka. Benarkah langkah tegas Lady tersebut dinilai manusiawi? Lantaran ia sudah beberapa kali memaafkan dan memberi kesempatan kedua kepada Randy, namun tidak jera juga? Penetapan penunjukan perkara perceraian atas nomor perkara 314 PDTG 2023 PN Bekasi dengan Ketua Majelis Bapak Ketut Pacaria, mana penggugatnya Gladys Veronica Yanuan, dengan di sini dengan pakai kuasa hukum Timothy Ezra Simajuntak, dan tergugatnya Randy ya, Randy. Dia perceraian sama suami anak ya? Iya. Iya. Terregister hari ini tanggal 10 Juli. Gitu. Jadi dia di-input di dalam aplikasi kita SIPP. Ikut ya Ikut. Hari ini Senin tanggal 7 Juli. 18 Juli. Hah? Bukan, berkasnya masuk hari apa, Pak? Hari ini. Hari ini terregister hari ini tanggal 10 Juli. Manusia kita emang harus adaptasi untuk lebih baik gitu. Apalagi misalnya punya masalah, pasti orang akan juga belajar kan dari masalahnya. Itu memang semakin menunjukkan konsistensi dari sikapnya selama ini kan, bahwa dia mengatakan sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan, sudah ya kembali yang tadi saya sampaikan juga, sudah tidak ada rasa aman, tidak ada rasa percaya terhadap suaminya sendiri gitu. Maka satu-satunya yang dia lakukan adalah mengajukan gugatan perceraian. Apa yang dilakukan oleh istrinya saat ini menurut saya suatu hal yang cukup manusiawi, mengingat bahwa segala upaya sebelumnya memang sudah dia lakukan untuk memperbaiki hubungannya gitu ya. Saat ini bisa dibilang apa yang dia lakukan mengajukan perceraian itu sebagai bentuk ketegasan untuk menunjukkan harga dirinya. Cuma satu sih, karena sudah tidak memiliki rasa percaya, sudah tidak merasa aman dalam rumah tangganya.
Kecaman Farhad Abbas atas sikap JJ yang dinilai seolah menjadi laki-laki tidak tegas karena JJ tetap menerima Syahnas pasca mengaku berselingkuh. Lantas seperti apa sosiolog dan pakar hukum menelisik sikap JJ jika dikaitkan dengan kehidupan sosial dan juga efeknya terhadap pribadi dan juga hidup bermasyarakat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sikap geram publik hingga netizen melihat sikap JJ yang dinilai tidak tegas terhadap Syahnas istrinya yang masih memaafkan dan melindungi pasca beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan Randy, mengundang sosiolog dan psikolog menelisik hubungannya dengan budaya dalam masyarakat kita. Sebagai seorang pemimpin dan imam dalam keluarga, seperti apa seharusnya sikap seorang suami menghadapi kesalahan fatal yang dilakukan sang istri dalam hal ini terlibat perselingkuhan? Benarkah budaya kita mendorong suami sebagai pemimpin keluarga untuk bersikap tegas? Benarkah sosok pemimpin dalam budaya kita bukan hanya harus memaafkan, tetapi juga bisa mengambil tindakan tegas atas kesalahan dari sang istri? Secara psikologis, apa yang membuat JJ terlihat tidak kunjung mengambil tindakan tegas untuk Syahnas yang telah melakukan kesalahan fatal? Selebritis adalah bagian dari masyarakat, sehingga apa yang terjadi pada selebritis sebenarnya bisa mewakili potensi kasus-kasus yang mungkin serupa juga terjadi di masyarakat. Dengan video terkini yang disampaikan oleh selebritis yang diduga mengalami tantangan dalam pernikahannya, ada pesan penting, yaitu pertama, bahwa tontonan terkait kasus tersebut juga menjadi tuntunan bagi masyarakat bagaimana kita harus menyelesaikan persoalan di dalam rumah tangga kita. Setiap pribadi punya kebebasan untuk memegang nilai-nilai atau pendapat apapun dalam hidupnya ya, terkait dalam hubungan rumah tangga atau bagaimana menghargai istri dan ibunya gitu. Yang harus dipastikan adalah pastikan nilai-nilai yang dianut, yang diyakini itu adalah nilai-nilai yang juga realistis untuk dijalani oleh dirinya. Tetap berpegang pada realita yang ada supaya tujuannya apa? Tidak menyakiti dan merugikan dirinya, tidak menjadi sumber masalah atau sumber stres kembali bagi hidupnya. Sejauh ini dengan semua support yang dia terima dari keluarga, dari suami, dari ibu mertua gitu ya, saya yakin sekali itu cukup bisa menguatkan dirinya untuk abai sih terhadap semua hujatan atau opini buruk dari orang lain, termasuk dari korbannya gitu ya. Tapi kembali lagi, efek buruknya adalah yang pasti akan sulit untuk dia mendapatkan pelajaran positif atau merubah perilaku yang lebih baik jika pada akhirnya tidak mendapatkan semacam peringatan secara tegas gitu ya, atau punishment yang jelas terhadap kesalahan yang sudah dia lakukan. Tak hanya itu, pakar hukum Kamarudin Simanjuntak yang juga mengecam tindakan Syahnas dan Randy Kajarnet melakukan perselingkuhan, padahal jelas-jelas perselingkuhan dilarang dalam agama, adat istiadat, tata kesusilaan, dan hukum. Di mata Kamarudin, perselingkuhan pada akhirnya akan menghadirkan penyesalan bagi pelaku di kemudian hari. Selain itu, ditegaskan Kamarudin bahwa harus disadari pula bahwa perselingkuhan hanya akan menelan korban anak-anak dalam hal psikologis mereka. Anak yang menjadi korban perselingkuhan pada rumah tangga yang akhirnya memilih bercerai seperti yang bakal dialami Lady Nayowan dan Randy. Hal tersebut membuat Kamarudin pada akhirnya berani untuk angkat bicara tentang kasus Syahnas ini, hingga bersedia dengan senang hati menjadi kuasa hukum Lady Nayowan jika dirinya diminta.
misalnya memang diperlukan untuk itu, saya dengan senang hati. Ya, itu bagus. Kalau sudah mengaku kesalahannya, berjanji tidak melakukan lagi, itu ya hal yang positif. Kalau terkait dengan perselingkuhan itu, sebaiknya dibicarakan dengan semua media kalau harus dibicarakan. Tapi menurut saya apapun medianya itu hal yang positif kalau memang orangnya sudah menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan. Walaupun dia sudah mengakui perselingkuhannya, tetapi tidak mengakibatkan persoalan hukumnya selesai apabila para pihak misalnya pasangannya terutama membuat delik pengaduan. Maka oleh karena itu apabila pasangannya menerima atau memaafkan, ya itu dianggap selesai. Ya soal speak up ini kan itu kan pengalaman daripada banyaknya perselingkuhan yang kita alami di tengah-tengah masyarakat. Umumnya kan yang jadi korban kan anak. Ya, tapi pada akhirnya juga para pihak juga menyesal. Jadi itu adalah hanya terjadi di usia-usia muda, usia 20 sampai 40 saja. Sikap tidak tegas JJ di tengah pengakuan perselingkuhan Syahnaz dengan Randy Kajarnet hingga ditelisik dari sisi budaya dan psikologis. Lantas benarkah Farhad hari ini layangkan somasi terhadap Syahnaz dan Randy Kajarnet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Menghadapi sikap tidak tegas JJ terkait pengakuan perselingkuhan Syahnaz dan Randy Kajarnet, Farhad Abbas justru memilih langkah hukum untuk menjerat Syahnaz dan Randy agar diproses secara hukum dan diseret ke penjara. Proses hukum yang ditempuh Farhad guna memberikan efek jera kepada pelaku tersebut akan dimulai dengan melayangkan somasi kepada Syahnaz dan Randy yang rencananya dilayangkan hari ini atau besok. Bagi Farhad Abbas, langkah hukum sangat penting dalam kasus perselingkuhan Syahnaz dan Randy, mengingat keduanya adalah public figure yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada pecinta atau fans mereka, tapi yang terjadi justru memberikan contoh yang tidak baik. Agar apa yang dilakukan yaitu skandal perselingkuhan tidak dilihat sebagai hal yang baik oleh para fans keduanya, maka para penegak hukum harus serius melakukan proses hukum atas keduanya. Ya, kebetulan saya baru pulang keluar kota, mungkin Senin Selasa kita akan melayangkan somasi tertulis dari LSM Hajar Indonesia Hukum Jamin Rakyat, ya, di mana kita melihat, kita memandang ini perlu untuk kita kerasin ya. Artinya ini menyangkut moralitas ya, timuran dan Indonesia, khususnya dunia selebritis dan artis. Kita akan meminta klarifikasi, tidak hanya permohonan maaf, tapi kenapa dibiarkan gitu? Kenapa dibiarkan menjadi kegaduhan yang timbul di masyarakat sehingga perilaku amoral ini? Ini kita melihat pertama ada seorang suaminya orang yang membuat tato di punggungnya gitu, kemudian mengaku membuka aibnya lah kira-kira gitu. Karena mereka tidak boleh membiarkan ini menjadi gosip, karena ini akan menjadi budaya seks bebas. Jadi mereka harus klarifikasi, yakinkan kepada masyarakat ini bukan mereka, atau yakinkan kepada masyarakat ini kesalahan mereka, dan mereka harus tebus dengan proses hukum dan penjara. Jangan dibiarkan. Ini bukan pribadi, ini antara istri orang dengan suami orang. Jadi kapan lagi kita mengajarkan membuat sejarah bahwa para pelaku-pelaku ini harus diberi pelajaran dan agar tidak ditiru oleh generasi selanjutnya. Yang penting laki-laki kita mengaku dan merupakan satu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang
3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.